bayar enggak? Bayar. Cuma kalau Bapak Ibu taruh nabungnya sampai 10 tahun, maka hasil investasi itu mampu membiayai biaya asuransi ini. Oleh karena itu Bapak Ibu menabunglah sampai 10 tahun, jangan berhenti. Dengan nabung 10 tahun, maka nilai investasi bisa berkembang dan bisa untuk membiayai itu semua. Haram terima bunga gampang, ada yang namanya syariah. Prudensial syariah ada. Yang nah, masalahnya kita kan nggak pernah tahu ya, misalnya uang itu ditaruh di bank itu nanti ditaruh di perjudian. Nah itu kan agak susah ya. Tapi kalau misalnya kita punya yang namanya Jakarta Islamic Index, itu aman. Sudah dia tidak pakai riba, tidak pakai apa, itu semua sudah diatur dan itu disiapkan sama MUI. Oh kak, aku mengambil asuransiku haram. Ada Bapak asuransi syariah. Saya pernah jual 17 polis syariah. Pernah digugat pilot, betul tahun 2004 pernah digugat pilot. Intinya gini, Prudential itu bukan kesulitan keuangan, tetapi ada masalah dengan Li Bunsyang Simamora. Itu orang Sumatera tapi tinggalnya di Malaysia, punya CNI, MLM CNI. Itu yang datangin Prudential ke Indonesia. Nah dia buka CNI, orang-orang Prudential ini dibina ke sana di Hexen. Dan itu sudah ada klausulnya, dia tidak boleh buka usaha yang lain. Karena waktu itu 2004 income-nya dia itu sudah 1 miliar per bulan. Nah sejak itu diputus kontrak, dia mempilotkan Prudential. Akhirnya Prudential bangkrut lagi. Jadi dia menciptakan sistem MLM yang akan membahayakan para nasabahnya. Sampai di sini ada yang mau tanya? Iya Pak. Dan yang terakhir tadi Pak, gimana maksudnya Pak? Li Bunsyang itu diputuskan. Jadi Li Bunsyang Simamora itu yang datangkan Prudential ke Indonesia. Dia orang Malaysia, tapi ada Sumateranya gitu, Simamora. Terus kemudian setelah itu dia buat Prudential jadi gede. Kemudian 2004 itu dia mendirikan MLM. Tahun berapa? Intinya ada 1 tahun berapa itu dia mendirikan MLM, namanya CNI. Setelah dia mendirikan MLM CNI itu dia hijacking orang Prudential. Sekarang dia bikin PT Bus atau apa gitu, Alliance PT Bus. Kemudian setelah itu di hijacking, dan itu tidak boleh karena memang tidak pakai sistem itu. Konsultan dari Malaysia, Li Bunsyang Simamora, karena dia melanggar kontrak perjanjian, dia akan menciptakan sistem MLM. Jadi dia buat sendiri di MLM, Prudential di MLM kan gitu, sehingga dia melanggar, kiranya benar seperti ini. Intinya di bawah kalau nggak salah ada bukunya yang warna biru, itu ada cerita tentang Prudential di Bali. Bisa beli. Terus kemudian ini ada buku Henry O. Jackson. Saya yakin penjelasan saya selama 1,5 jam ini, 2 jam ini mungkin masih membingungkan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kepengen bisa membaca dari rumah, di rumah Bapak Ibu bisa membeli buku ini. Ini hanya untuk ganti ongkos fotokopi, ongkos cetaknya. Sama seperti yang saya sampaikan, kalau ada kata-kata yang mungkin masih bingung, dirubah sedikit gitu. Kalau misalnya Bapak kematian, kecelakaan, musibah, ya itu nanti cara menyampaikannya sendiri aja. Prudential bisa bangkrut, dipikir dulu, tanya istri saya. Ini ya, cuma investasinya Rp13.000. Kalau yang saya kasih kesempatan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau sudah bingung gitu.
sebaiknya kalau yang ikut kelas ini yang sudah pernah jualan. Kalau belum pernah jualan, bingung ini apa, tapi tidak apa-apa, ini sebagai bekal. Oh, asuransiku kok iso pilot, bisa apa namanya, ini itu. Terus apa cara ngomongnya? Nah, di sini ada. Terus kemudian saya tidak mendapatkan polis karena pernah penambahan premi. Oh, ini sampai 90. Loh, tadi saya sampai berapa ini? Hari ini saya sampai 27, ini sampai 90 Bapak Ibu. Berarti belum masuk ke sini. Saya baru saja memulai program asuransi. Ada agen yang bersedia memberikan potongan. Ini hampir sama dengan yang di depan. Properti dan investasi saya lebih cukup untuk membiayai keluarga saya. Gak apa-apa, aku mesti punya 1, 2, 3 ruko. Nah, misalnya aku sakit ya ruko situ tak jual. Ya apa cara ngomongnya? Terus kemudian cuma masalahnya ruko itu mudah dijual enggak? Beli 1 miliar. Waktu itu rata-rata jual 1,2 miliar. Laku 1,2 miliar enggak? Lihat butuh duit cepat. Laku berapa? 600 saya iso bagus ya. Oh, lari kamu kejem loh dunia ini. Pak, saya butuh uang untuk apa, untuk berobat? Ya mas 500 mau enggak? Padahal pulaannya dia 1 miliar. Dijual enggak? Mobil dijual dengan mudah. Supaya apa? Dengan murah, supaya dia dapat duit. Gak gitu ditagih sama rumah sakit. Ayo, rumah sakit sekarang boleh enggak program cicilan? BCA bisa. Tapi BCA bayar, kemudian kita nyicil di BCA. Tapi BCA jangan lupa loh, saudara, ada namanya bunga. Nggak ada yang 0%, nggak ada. Nah, untungnya BCA dari mana? Saking besarnya itu sampai dipakai program cicilan. Yes. Zaman sekarang. Iya. Kalau UHS itu bisa dipakai di mana? Amerika, Kanada, Jepang nggak boleh. Tapi kalau di Singapura bisa, tapi sistemnya reverse. Dibayar dulu, kemudian nanti. Berarti mengikuti rupiah. Mengikuti rupiah. Kalau misalkan polisnya ini, apa disarankan untuk nasabah juga? Tergantung nanti uang pertamunya berapa, nanti kan ada jadwalnya. Oh, investigasi tipe apa. Ada lagi yang mau tanya sekitar handling objection ya Pak? Kalau hitung harganya kan sampai 2011 ya. Ada nasabah yang nanya kalau 2012 gimana? Dia googling di internet. Ternyata nggak masuk seluruh besar. Nggak tahu dia bukanya unit link atau Kategorinya kan banyak ya Pak? Iya, Kategorinya itu ada 16 kategori. Contoh dari tingkat RBC, return based on capital, dari tingkat aset. Kalau aset ya nggak bisa dikalahkan Bumi Putra. Bumi Putra di seluruh Nusantara ada, di tanah Grogot Kalimantan aja Bumi Putra ada, Elias ada, Budejo lah ada di kota-kota besar. Budejo kayak BCA gitu loh. Masa mau BRI dia sampai pelosok-pelosok daerah? BCA nggak mau. Tapi Bumi Putra itu kayak BRI. Pelosok desa tuh ada unit BRI gitu ya, unit kas, kantor kas ya, seperti kayak gitu. Tingkatnya banyak Bapak. RBC, return based on capital. Misalnya gini, kalau misalnya nasabah ini klaim 1 triliun, Prudential itu diwajibkan 120%, harus dia punya 1,2 triliun. Nah, Prudential sudah punya kurang lebih 700-600 triliun, 600%. Jadi 6 kali lipat. Misalnya klaimnya 1 triliun, Prudential punya uang 6 triliun untuk klaim saja. Terus ke tingkat aset, gitu ya. Tingkat ini loh premi. Kadang-kala Prudential nggak menang di premi, gitu ya, nggak menang di aset karena menang di Bumi Putra. Nah, tapi secara total Prudential terus dia punya aset kurang lebih, asetnya 25-30 triliun. Kemudian dia tahun lalu kurang lebih sekitar 13 triliun dapat preminya.
Contoh gini, kalau misalnya orang itu nabungnya 10 juta, kurang lebih apinya itu 100 juta, kurang lebih ya. Atau dia nabungnya 1 juta, apinya 10 juta. Kan berarti ini 12 juta per tahun kan? Kan ada premi, ada saver. Saya savernya 2 juta. Nah ini dianggap, karena dia nabung sebulan tetap dianggap annual setahun. Nah, secara omset kemudian ada berbeda-beda Pak. Nah, kalau misalnya kayak dibandingkan dengan RBC, ada yang RBC-nya sampai sekian ratus persen lebih besar ya. Ada, Prudential kalah. Tapi secara overall Pak, secara keseluruhan dari tingkat itu, Prudential masuk ranking 3 besar Pak. Jadi 2011 belum selesai, 2012 belum selesai. 2012 kapan? Ya nanti kurang lebih April 2013. Tapi kalau 2011, Bapak Ibu lihat ini, 2006, 2008, 2005, 2007 ini begini, ini penghargaan semua. Dari musim rekor kemarin waktu kita ke Paris itu aja, aduh nikmat loh Pak, nikmat betul-betul. Kali ini ke Los Angeles atau Barcelona, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya. Kalau di investasi kan ada ilustrasi di quotasinya kan ada ilustrasi nilai rupiah kita setelah sekian tahun kan. Apa itu menjamin uang masa depan kita? Uang itu tidak dijamin Pak. Berapa investasi di situ tidak dijamin. Karena bisa jadi pada saat itu langsung turun jojok. Berapa saat yang lalu sempat 10.000, sekarang balik lagi 11.500, tertinggi 12.700. Pernah tahun 2009 3.000 per unit, sampai bisa jadi. Jadi intinya kalau kita ngambil equity itu kayak gini loh Pak. Tapi secara garis besar, lah di sini ini sama di sini lebih rendah. Ini kenapa? Krisis ekonomi Eropa, Yunani, yang terakhir ini krisis apa lagi? Ya mesti tetap aja sepak bola tetap jalan. Cuma tetap. Tapi secara overall kalau untuk jangka panjang aman Pak. Jadi kita nabungnya kan jangka panjang. Satu kali nasabah saya kena harga 11.500, kan turun ke 10.000. John, duit kita loh. Cik, fungsinya Cici mau naruh untuk apa? Nanti anak usia 18, anak Cici usia berapa? 8 tahun. Belum Cik, 10 tahun lagi. Aman deh. Oh iya ya John. Dia khawatir gitu. Dia dapat harga pada saat dia harga segini, kemudian harganya turun. Bisa kan? John, loh, kan kalau orang dikatakan rugi atau untung itu gitu. Kalau pada saat dia jual beli 10, sekarang harganya 11. Apakah dia untung? Belum. Kenapa? Karena dia belum deal jual, betul ya? Pada saat harganya dia 9, apakah dia rugi? Jawabannya tidak kalau dia tidak jual. Seperti itu. Jadi selama harganya ini uang yang kita taruh ini dalam bentuk unit, dan unit ini kita kelola di equity. Pada saat dikelola di equity, tujuannya untuk apa? Jangka panjang pensiun. Nah, nanti pada saat di usia 55 ini jangan ditaruh di equity. Soalnya kalau orang sudah usia 55, kan jantungnya sudah tidak melar lagi ya. Taruh di minute fund atau cash fund. Supaya enggak gejolak gini. Kalau yang syariah sama yang PAA biasa, lebih enak yang biasa. Saya pun punya dua syariah saya sendiri. Soalnya supaya saya bisa jual, ternyata nilai investasi jombang dibanding dengan ya sudah lah. Namanya kita untuk jangka panjang, karena Prudential harga tahun 2000 harga tahun 2000 itu 1.000 per unit. Sekarang tahun 2012 itu 11.500. Ini naiknya 11,5 kali. Harga emas 70.000, betul ya tahun 2000 ya? Betul? Sekarang harganya berapa?
490.000 atau 500.000 lah. Ini naiknya cuma 7 kali. Untuk mana? Ya pasti untuk yang besar. Untuk jangka panjang loh ya. Jangan dibandingkan dari sini ke sini, nggak bisa. Harus sama-sama bandingkan. Ini emas, ini harga unit. Lah harga unit syariah waktu tahun 2009 di launching itu 9.000. Pernah turun ke 800-an. Ya ada kesempatan punya uang top up. Kemudian sekarang 1.000 sekian, saya lupa harganya, belum sempat ngecek. Karena masih terlalu jauh ya investasinya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Misal biaya rumah sakitnya 800.000, kemudian klaimnya asuransinya 800.000, berarti kan harus nombor. Kalau terjadi sebaliknya gimana? Apakah nasabahnya untung dengan? Sebetulnya pertanyaan ini ditanyakan pada saat hari Kamis, tapi tetap saya jawab. Ekstra. Kalau misalnya dia masuk rumah sakit, dia punya perumet 800.000. Misalnya dia masuk rumah sakit 10 hari kan dapat 8 juta. Ya. Misalnya habisnya rumah sakit 6 juta tetap dibayar 8 juta. Misalnya habisnya rumah sakit 10 juta tetap dibayar 8 juta. Nah, kalau misalnya dia ambil kamar 800, dia punya perumet 800, dia ngambil kamar yang 100. Obatnya 100, kemudian dokternya 100, kan 300, kan cuma 500 kali 10 hari ya 5 juta lumayan. Makanya jangan kecil-kecil kalau bikin asuransi. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Cukup? Oke, terima kasih, selamat pagi.